Oke, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita bakal bikin tutorial cara membuat sinematik di game PUBG Mobile. Nah, untuk contoh videonya seperti ini. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama yang harus kita siapkan adalah aplikasi perekam layar dan aplikasi game PUBG-nya sendiri. Nah, namun sebelum kita masuk ke proses pengambilan gambarnya, pertama kita masuk dulu ke bagian kontrol untuk mengatur kontrol yang akan kita gunakan. Nah, jika sudah masuk seperti ini, yang akan kita ubah adalah ukuran tombolnya dan opasitasnya atau transparansi. Nah, di sini untuk tombol-tombolnya kita kecilkan supaya nanti tidak kelihatan saat kita mengambil video sinematiknya. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Kalian tinggal ikut aja seperti yang ada di video ini. Nah, jika semuanya sudah dikecilkan tombol-tombolnya, sekarang kita pindahkan tombol FPP. Nah, yang untuk tombol FPP ini kalian tidak perlu ubah transparansinya supaya nanti mempermudah kita saat pengambilan video. Kalau tombol itu dihilangkan, maka nanti bakal ribet saat pengambilan videonya. Nah, untuk tombol yang lain silahkan kalian kecilkan atau kalian sembunyikan terlebih dahulu. Nah, jika udah seperti ini tinggal kita simpan dan kita masuk ke gamenya. Oh ya, jangan lupa sebelum kita mulai gamenya kalian ubah servernya terlebih dahulu agar tidak terhambat saat proses pengambilan videonya. Karena kalau kita main di server Asia bakal ketemu player lain. Nah, kalau di sini bot semua, jadi tidak ada hambatan. Oke, untuk servernya di sini saya menggunakan yang Amerika Utara dan solo ya, bukan yang squad ataupun di server Asia. Karena ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kita main di server Asia bakal ketemu player dan kita mati. Nah, gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke proses pengambilan gambarnya. Oke, di sini kalian tentukan terlebih dahulu tempat mana yang bakal kalian ambil videonya. Contohnya di sini saya bakal turun di military base atau mil base atau SMB ya. Nah, di sini yang akan kita rekam terlebih dahulu adalah bagian yang ini, yang tower. Nah, yang tower yang ini. Oke, untuk cara merekamnya sangat mudah. Pertama, kalian pilih dulu kontrol yang sudah kalian set tadi. Nah, di sini kita masuk ke bagian kontrol dan kita pilih kontrol yang sudah kita set. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke mode FPV dengan cara klik tombol FPV. Nah, sekarang tinggal kita jalan ke depan atau ke samping, ke belakang, kemana aja. Jalannya seperti ini saja, seperti jalan bot ya. Nah, jalan pelan-pelan gitu. Wah, ini ada hambatan, ini ada bot. Nah, oke, kita jalan pelan-pelan saja ya. Nah, kita masuk mode FPV dan kita jalan ke depan. Jalannya seperti ini aja, kita jalan pelan-pelan. Nah, jika udah kita masuk ke TPP lagi dan kita pindah posisi kita untuk mengambil angle yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Dan di sini saya bakal jalan ke samping. Nah, seperti ini. Dan begitu juga untuk yang selanjutnya. Mungkin di sini bakal saya percepat untuk menghemat durasi video.
Nah, jika semua prosesnya sudah diselesaikan, sekarang kita masuk ke tahap pengeditannya. Di sini kalian bebas menggunakan aplikasi editing apa aja. Dan untuk contoh videonya saya menggunakan aplikasi KineMaster yang sering saya gunakan. Nah, pertama kita buka aplikasi KineMaster, lalu kita buat project dan kita masukkan video yang sudah kita rekam tadi atau video rekam layar. Oke, jika videonya sudah dimasukkan ke project kita, langkah selanjutnya adalah kita bakal membuang bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, di sini kita hanya mengambil video yang di mode FPP tadi. Nah, ini kita buang terlebih dahulu yang bagian depan dan kita ambil yang pada saat kita masuk ke mode FPP-nya. Saya rasa di sini kalian sudah paham, jadi videonya akan saya percepat lagi. Nah, jika semua bagian video sudah dipotong-potong seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat slow motion. Nah, kita klik pada video, lalu kita masuk ke speed dan kita rubah speednya ke 0,5. Nah, untuk speednya untuk semua video kita gunakan yang 0,5. Oke, jika semua video sudah dibikin slow motion, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan backsoundnya. Nah, di sini kita bebas mau menggunakan backsound yang mana aja, itu tergantung selera kita atau tergantung tema video kita bakal bikin seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan yang musik yang ini. Oke, di sini kita bisa menyesuaikan seperti beat musik atau gimana aja, itu tergantung selera kita ya. Oke, jika musiknya sudah dimasukkan dan sudah diatur sesuai sama beat, sekarang kita masuk ke bagian pewarnaan, atau color grading. Nah, di sini kita menggunakan yang color filter. Kita klik di bagian video dan pilih color filter, kemudian kita pilih yang cool. Nah, kalian boleh ikutin ini atau enggak, itu tergantung selera ya. Di sini saya menggunakan yang C05. Nah, yang ini. Oke, di sini kita bakal menggunakan semua color filter yang C0,05 untuk semua video kita. Dan selanjutnya kita tinggal masukkan black bar ya. Caranya kita klik lapisan, kemudian kita pilih overlay dan kita pilih yang cinematic frame. Nah, jika kalian tidak punya efek ini, kalian tinggal klik get more yang ada di paling bawah dan tinggal kalian download. Oke, kita masukkan cinema frame ya.
Oke, mungkin cukup sampai sini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan pembahasannya juga mudah dipahami. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan di-share juga ke teman-teman kalian. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.